Malam itu, aku berbaring sambil menatap langit-langit kamarku yang remang-remang. Lampu sudah kuredamkan, hanya menyisakan bayangan lembut di sadit-sadit ruangan. Suara kipas angin berputar dengan ritme yang pelan dan konstan, seperti detak jantung ruangan yang sepi. Dunia di luar jendela terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh kota ikut menahan napas bersamaku. Tapi anehnya, di dalam kepalaku justru begitu ramai. Rasanya seperti ada pasar malam yang tak kunjung usai. Berbagai macam pikiran berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatianku. Pikiran tentang apa yang terjadi hari ini, tentang apa yang harus kulakukan besok, tentang semua hal yang bahkan belum terjadi, tapi terasa begitu berat, seolah sudah menjadi kenyataan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara malam yang dingin. Lalu, aku menghembuskannya perlahan, seolah ingin meniup semua keramaian di kepalaku. Tidak ada yang salah malam ini. Sungguh, tidak ada kabar buruk yang datang. Tidak ada kejadian besar yang mengguncang. Tapi entah kenapa, hatiku terasa begitu penuh sesak. Rasanya seperti gelas yang airnya sudah sampai ke bibir gelas, siap tumpah kapan saja. Padahal isinya bukan air, melainkan kumpulan pikiran, kekhawatiran, dan pertanyaan yang tak terjawab. Aku jadi teringat, dulu aku adalah orang yang selalu memaksakan diri untuk tampil kuat. Aku membangun benteng yang tinggi di sekeliling diriku, memastikan semua orang melihatku sebagai sosok yang baik-baik saja, yang selalu bisa diandalkan. Aku pikir, begitulah cara hidup seharusnya dijalani. Harus selalu bergerak cepat, mengejar target, menumpuk pencapaian satu demi satu. Aku diselimuti oleh rasa takut yang konstan. Takut tertinggal, takut kalah dalam perlombaan yang bahkan aku tidak tahu siapa saja pesertanya. Takut dianggap tidak cukup, tidak sepadan, tidak berharga. Dorongan untuk terus berlari itu membuatku lupa cara berjalan. Sampai suatu hari, tubuh dan jiwaku mengirim sinyal darurat. Aku lelah, tapi ini bukan lelah biasa yang bisa disembuhkan dengan tidur siang atau secangkir kopi. Ini adalah lelah yang meresap sampai ke tulang, lelah yang membuat seseorang ingin menekan tombol jeda pada hidup dan berhenti sejenak dari segalanya. Aku merasa seperti mesin yang dipaksa bekerja tanpa henti, hingga akhirnya kepanasan dan mogok di tengah jalan. Malam itu, sama seperti malam ini, aku hanya bisa berbaring tak berdaya. Dalam keheningan itu, aku memberanikan diri bertanya pada diriku sendiri. Sebuah pertanyaan sederhana yang selama ini tak pernah berani kuajukan. Kenapa aku harus terburu-buru? Tidak ada jawaban yang datang. Hanya sunyi. Dan anehnya, justru kesunyian itulah yang mulai memberiku ketenangan. Tidak ada suara yang menghakimi, tidak ada yang menuntut penjelasan. Di momen itulah, aku mulai menyadari sebuah kebenaran yang terlewatkan, bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk berlari kencang. Kadang, hidup hanya ingin kita berhenti sejenak dan bernapas, mengambil jeda, mengizinkan diri kita sendiri untuk diam sejenak tanpa harus merasa bersalah atau tidak produktif. Bernapas bukan hanya sebagai aktivitas biologis, tapi sebagai sebuah tindakan sadar untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Malam semakin larut. Aku melirik keluar jendela. Satu persatu, lampu-lampu di rumah tetangga mulai padam. Seolah seluruh dunia di sekitarku juga sedang belajar untuk beristirahat. Aku merasa seperti mendapat undangan untuk melakukan hal yang sama. Jadi, aku pun mencoba mengikuti ritmenya. Aku berhenti menuntut diriku untuk harus sudah sampai di suatu tujuan. Aku berhenti membandingkan langkahku yang mungkin terasa lambat dengan langkah orang lain yang terlihat begitu cepat. Karena aku mulai paham, setiap orang berjalan di jalurnya masing-masing, dengan jarak tempuhnya sendiri, dengan bebannya sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku mulai mencoba sebuah pendekatan baru terhadap pikiranku. Aku membiarkan mereka datang dan pergi, seperti awan yang melintas di langit. Aku tidak lagi berusaha menahan atau mengusir mereka. Jika ada rasa cemas yang datang mengetuk, aku tidak lagi panik dan mengunci pintu. Aku mempersilakannya duduk sebentar, menyapanya, lalu membiarkannya pergi dengan sendirinya saat waktunya tiba. Jika ada rasa sedih yang muncul, aku tidak lagi berusaha menutupinya dengan tawa palsu. Aku hanya menemaninya dalam diam, memberinya ruang untuk dirasakan, hingga ia reda dengan sendirinya. Malam ini, seperti malam-malam hening sebelumnya, telah mengajarkanku satu hal yang sangat sederhana, namun begitu fundamental, bahwa aku tidak harus menyelesaikan seluruh hidup ini dalam satu hari. Beban untuk hari esok boleh dipikirkan besok. Masa depan yang terasa abstrak dan menakutkan itu, percayalah, ia tidak akan lari kemana-mana. Ia akan menunggumu di sana. Dan yang terpenting, aku tidak sedang terlambat. Aku tidak tertinggal. Aku sedang dalam perjalanan, tepat di mana aku seharusnya berada saat ini. Perlahan,
Kelopak mataku mulai terasa berat, napasku yang tadinya pendek dan terburu-buru, kini menjadi lebih dalam dan teratur. Untuk pertama kalinya sepanjang hari ini, aku merasakan sebuah perasaan yang langka. Perasaan cukup, bukan sempurna, jauh dari kata hebat atau luar biasa, tapi cukup. Cukup sebagai diriku apa adanya. Dengan segala kekurangan dan kelebihanku, cukup untuk hari ini. Dan sebelum aku benar-benar terhanyut ke dalam tidur, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Sebuah kalimat apresiasi yang sudah lama tak kuucapkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang. Sekarang, istirahatlah. Malam pun terasa memelukku dengan keheningannya yang menenangkan. Dan akhirnya, aku tertidur. Bukan tidur yang gelisah, melainkan tidur yang damai, tanpa ada beban yang perlu kubawa ke dalam mimpi.